Ya, pertama-tama pemerintah mengapresiasi putusan Pengadilan Militer Jakarta dan menghormati independensi mereka dalam memutus perkara ini. Memang pemerintah sama sekali tidak mencampuri, tidak mempengaruhi jalannya persidangan dan kita sepenuhnya percayakan agar pengadilan dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Dan kita tahu bahwa auditor militer menuntut rata-rata 2,5 tahun kepada semua terdakwa, tapi putusan itu ada yang lebih tinggi dari 2,5 tahun, ada yang dihukum 3 tahun, ada yang dihukum kurang dari 2,5 tahun, dan saya pikir itu hakim telah menggunakan independensinya dalam memilah-milah perkara ini dan kemudian menjatuhkan putusan sesuai dengan berat ringannya. Hakim telah memutuskan dengan menimbang sebaik-baiknya sehingga putusan menjadi berbeda-beda, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1,5 tahun, dan itu didasarkan atas berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh para terdakwa. Ya, tentu auditor dalam menyampaikan tuntutan di pengadilan itu mengacu kepada pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, dan mereka telah memutuskan untuk menghukum 2,5 tahun semuanya secara pukul rata ya kepada para terdakwa, walaupun kemudian hakim memutuskan lain. Ada yang ultra petita, ada yang 3 tahun, ada yang kurang daripada itu, dan bahkan terhadap 2 terdakwa, hakim memutuskan mereka dipecat dari dinas militer yang tidak ada dalam tuntutan dari auditor. Dan ini sebenarnya adalah independensi hakim dapat mengambil keputusan seperti itu, dan kalau ada pihak-pihak yang tidak puas ya tentu dapat mengajukan banding ya, baik si baik auditor maupun mereka yang diadili, dalam hal ini adalah terdakwa di persidangan ini. Jadi kita mesti tunggu kira-kira 7 hari ya, apakah auditor ataupun terdakwa akan mengajukan banding atau tidak. Kalau tidak ya putusan itu inkrah atau dapat dieksekusi karena tidak ada banding yang diajukan oleh para pihak. Tapi kalau misalnya tidak puas, masyarakat yang nggak bisa meminta apa-apa, ini karena perkara pidana ya. Kalau perkara pidana itu beda dengan perkara perdata. Kalau perdata itu masing-masing individu, orang perorangan yang mengajukan gugatan ke persidangan. Tapi dalam perkara pidana itu yang maju ke persidangan bukan perorangan atau keluarga korban, tapi adalah kalau orang sipil jaksa penuntut umum, kalau tentara ya auditor militer yang mengajukan tuntutan ke pengadilan. Jadi karena ini kesalahan pidana itu adalah serangan terhadap keselamatan atau kepentingan masyarakat atau publik, dan karena itu yang maju ke persidangan adalah auditor atau jaksa penuntut umum. Ya, tentu auditor menggunakan KUHP baru dan menggunakan KUHAP baru dalam menuntut perkara ini, dan saya kira memang dalam batas-batas apa yang telah ditentukan oleh KUHAM maupun oleh hukum materialnya di dalam KUHP. Dan itu pun masih juga hakim berani mengambil keputusan yang ultra petita, melebihi daripada tuntutan jaksa. Tapi sepanjang hakim itu tidak memutus lebih daripada apa yang ditentukan oleh undang-undang, ya tindakan hakim itu, putusan hakim itu sah, walaupun para pihak yang tidak puas tentu dapat mengajukan banding atas putusan pengadilan militer pada tingkat pertama. Ya, pertama-tama tentu harus memahami sistem hukum yang berlaku. Dan ini bukan menggunakan KUHP Belanda, ini sudah menggunakan KUHP nasional kita sendiri dan juga menggunakan KUHAP baru. Ya, auditor dapat menuntut dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh KUHP baru kita, dan kalau tuntutannya itu tentu harus disesuaikan dengan berat ringannya kesalahan yang diajukan oleh yang dilakukan oleh para terdakwa. Dan hakim akan memutuskan sebenarnya apa yang paling adil yang dijatuhkan kepada para terdakwa ini. Bahwa mungkin korban merasa tidak puas dengan hal ini, tentu, tapi korban tidak bisa mengajukan banding atau apa-apa ya, karena ini adalah kejahatan, jadi termasuk ke ruang publik, dan auditor akan bertindak atas nama kepentingan masyarakat dalam menuntut perkara ini ke pengadilan. Seperti itu gambaran.
Boleh saja, mereka dapat menyampaikan keberatan itu baik langsung kepada auditor maupun juga kepada melalui media, dan itu akan dipertimbangkan oleh auditor apakah mereka akan mengajukan banding atas putusan ini, walaupun memang sudah ada putusan yang ultra petita. Tapi kalau pukul rata dituntut 2,5 tahun, ada yang diputusannya 1,5 tahun, itu ada dasar juga bagi auditor untuk mengajukan banding atas putusan ini.